Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dari Sasa Jutasari dengan IPM C1B025037 dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dengan dosen pengampu Bapak Nurmanza, SPD, MPD. Baiklah, materi yang pertama adalah hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi utama bangsa Indonesia dalam menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah. Identitas bahasa yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah yang memiliki kedudukan dan bahasa resmi negara. Perkembangan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu sebagai lingua franca. Secara resmi diangkat sebagai bahasa pemersatu melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan dikukuhkan sebagai bahasa negara Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan penghala ilmu pengetahuan. Alasan bahasa Melayu dijadikan dasar pembentukan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu telah mempunyai peranan penting dalam pergaulan antar suku bangsa di seluruh Nusantara melalui komunikasi dan perdagangan, penyiaran agama, dan lain-lain. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, dapat diketahui bahwa bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa resmi oleh Kerajaan Sriwijaya. Dan bahasa Melayu digunakan oleh VOC. Mereka menggunakan bahasa Melayu untuk kepentingan hubungan surat menyurat atau mengadakan perjanjian dengan raja-raja dan petua-petua negeri. Bahasa Melayu bersifat terbuka atau transparan, mudah menerima unsur dari luar. Unsur pembentukan kata yang berupa imbuhan tanpa mengalami kesulitan diterapkan pada kosakata yang berasal dari luar. Misalnya administrasi, pengadministrasian, keadministrasian, teradministrasian, dan lain-lain. Baiklah, materi yang kedua adalah sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa adalah pandangan atau perasaan mental seseorang terhadap suatu bahasa, baik bahasa sendiri maupun bahasa orang lain, yang mendorong seseorang untuk bereaksi atau memilih bahasa tertentu dalam komunikasi. Mencakup 3 dimensi. Yang pertama adalah kognitif, yaitu keyakinan akan keunggulan dan kecakapan bahasa. Yang kedua adalah rasa bangga dan cinta terhadap bahasa. Yang ketiga adalah konatif, kemauan untuk menggunakan dan memelihara bahasa Indonesia secara baik dan benar. Materi yang ketiga adalah tes akademik dan karya sastra. Menurut para ahli, tes akademik adalah tes ilmiah yang bertujuan menyampaikan ide, gagasan, atau hasil penelitian secara sistematis, logis, dan objektif, menggunakan bahasa baku dan formal. Bentuk tulisan ilmiah yang pertama adalah hasil kajian pustaka, seperti makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Yang kedua adalah hasil dari proses penelitian, seperti laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Selanjutnya, sistematika tulisan ilmiah yang pertama adalah hasil kajian pustaka, seperti halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Karya tulis sastra dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah puisi. Karya sastra yang menekankan pada keindahan bahasa dan perasaan seperti sajak, pantun. Yang kedua adalah prosa. Prosa terbagi menjadi 2, yaitu fiksi dan non-fiksi. Secara fiksi, karya sastra yang bersifat imajinatif dan tidak berdasarkan fakta, seperti novel dan cerpen. Sedangkan non-fiksi merupakan karya sastra yang didasarkan pada fakta dan kenyataan, seperti khutbah. Yang ketiga adalah drama atau lakon, yaitu naskah pertunjukan yang menceritakan kisah melalui dialog dan adegan. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2009, drama adalah karya sastra yang menampilkan cerita, karakter, dan konflik secara langsung melalui dialog para tokoh yang dipentaskan. Unsur-unsur seperti alur, tokoh, penokohan, dan bahasa yang merupakan elemen kunci yang membangun drama, sehingga membentuk sebuah struktur yang cerita utuh dan komunikatif bagi pembaca atau penonton.
Jenis-jenis drama adalah tragedi, komedi, opera, melodrama, franske, tabolo, senda tari, dan lain-lain. Materi yang keempat adalah menjelajahi sumber referensi dunia digital yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang kuat dan yang valid, terutama dari sumber mutakhir dan kredibel, untuk mendukung argumen ilmiah. Terdapat beberapa sumber referensi digital yang dapat digunakan seperti Ipusnas, Crossref, Mendeley, dan lain sebagainya. Ipusnas adalah aplikasi perpustakaan resmi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Salah satu kegunaannya adalah mengakses ribuan koleksi buku, majalah, dan referensi. Crossref adalah organisasi nirlaba internasional yang menyediakan layanan digital objek identifier atau DOI untuk karya ilmiah seperti jurnal, artikel, buku, dan proceeding. Selanjutnya yaitu Mendeley. Mendeley adalah aplikasi manajemen referensi dan jaringan akademik yang membantu mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengelola sumber bacaan seperti menyimpan dan mengatur daftar pustaka atau referensi. Selanjutnya yaitu materi yang kelima tentang teori presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, dan informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Menurut Sadono 2012, Hofland, Jennings, dan Kelly pada tahun 1995. Komponen presentasi ilmiah yang pertama adalah komunikator, orang yang menyampaikan pesan atau gagasan dalam komunikasi. Yang kedua adalah media, sarana yang membantu presentasi ilmiah. Dan yang ketiga adalah audiens, orang yang menerima pesan atau informasi. Alur presentasi yang baik dan benar yang pertama adalah pembukaan. Pembuka haruslah menarik karena ini akan menjadi pembuka pada suatu presentasi. Yang kedua adalah isi. Sampaikan ide hebat dari penelitian mulai dari pendahuluan, latar belakang, hingga penyelesaian. Dan yang ketiga adalah penutup yang baik, berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Presentasi ilmiah yang baik haruslah memadukan materi yang jelas, cara penyampaian yang menarik, serta sikap profesional dan terkontrol. Sedangkan presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya mengerti diri sendiri, dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Materi yang terakhir adalah mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang akan dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilakukan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Tanjung dan Ardial pada tahun 2021, Annual 2018, Kemendikbud 2023. Sistematika proposal kegiatan menurut Kemendikbud 2023. Yang pertama adalah judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Itulah materi pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nurmanza, SPD, MPD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.